Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi adada ma khana wa fis sama. Alhamdulillahi adada ma baina dzalik. Alhamdulillahi adada ma huwa khaliq. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mudah puji syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat lisan, kesehatan jasmani dan rohani, yang alhamdulillah pada sore hari ini Allah masih berikan kita nikmat Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa, ya Allah ya Rabb, semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan yang insya Allah kita bisa melaksanakannya puasa ibadah ini di masa pandemi ini hingga kita selesai di bulan Ramadan dengan penuh hikmat, penuh nikmat, dan insya Allah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita Nabi Muhammad yang senantiasa yang selalu mengajarkan kita suri toladan yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin teman-temanku semua dimanapun berada, para sahabat-sahabatku, alhamdulillah di Ramadan ini sudah masuk ke dari 21 ya. Kita sudah menginjak 10 hari terakhir. Kita alhamdulillah di Ramadan yang berbeda ini bukan kita menurutkan atau menyurutkan kita untuk semangat ibadah, tetapi kita tetap selalu bersemangat untuk selalu beribadah di bulan Ramadan ini dengan penuh nikmat, penuh hikmat, penuh keikhlasan, yang dimana Ramadan yang mulia ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang lainnya, di mana kalau bulan Ramadan yang sebelumnya kita dianjurkan beribadah untuk banyak berjamaah, untuk kita bisa bersilaturahim, kita bisa untuk selalu berdoa atau beribadah secara bersama-sama. Akan tetapi di bulan Ramadan ini berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya, kita memang tidak dibolehkan untuk berkumpul, kita untuk selalu menjaga jarak. Akan tetapi yang demikian ini bukan berarti menyurutkan kita untuk selalu beribadah, karena insya Allah walaupun tempat ibadah dimanapun tertutup, insya Allah pintu kebaikan akan selalu terbuka untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-temanku sekalian, sahabat-sahabatku, di bulan Ramadan ini masih banyak sekali di mana bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa. Ibadah kita yang tadinya hanya ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di bulan Ramadan ini kita betul-betul dianjurkan untuk selalu beribadah yang namanya dengan hablum minanas. Kita lihat saudara-saudara kita yang dimana masa pandemi ini yang terkena dampaknya, terutama dampak dari masa-masa COVID-19 ini. Akan tetapi ketika kita yang di bulan Ramadan ini kok masih bisa menikmati kenikmatan Ramadan, akan tetapi setidaknya kita selalu berbagi, paling tidak dengan tetangga-tetangga kita. Kita lihat tetangga-tetangga kita, kanan kiri kita, di mana tetangga kita mungkin pada hari ini terkena dampak yang dimana mungkin kalau kita ya hari ini masih bisa merasa nikmat. Karena apa? Karena kita mempunyai pekerjaan yang tetap, penghasilan yang tetap, dan tidak dirumahkan. Sedangkan saudara-saudara kita yang pada hari ini dia harus dirumahkan karena perusahaannya, pabriknya atau kantornya sudah tidak bisa berusaha lagi, tidak bisa buka lagi, tidak bisa produksi lagi. Maka si saudara-saudara kita yang di rumah ini dia tidak mendapatkan penghasilan. Maka dari itu kami bersama teman-teman Muslim Brotherhood dengan program Keberpangan ingin selalu berbagi, berdonasi kepada saudara-saudara kita. Maka dari itu
saya ingin mengetuk pintu panjenengan semua untuk mari kita selalu bersama untuk membantu saudara-saudara kita supaya saudara-saudara kita yang terkena dampaknya ini tertolong karena perbuatan atau amal baik kita. Insya Allah selalu pandangi terus kegiatan-kegiatan kami Muslim Brotherhood, di mana kegiatannya setiap sore kajian ini bisa langsung ditayangkan di live di Instagram kami atau juga bisa lewat Zoom yang linknya sudah kita bagikan ke teman-teman sekalian. Dan juga kegiatan kali ini, kajian ini yaitu tempat kami, base camp kami. Jika saudara semua ingin membagikan donasi, ingin langsung berkunjung ke tempat kami ada di Arsa Cafe House yang ada di daerah Serondol, bisa buka di Maps langsung atau di Instagramnya. Teman-temanku sekalian, ketika kebaikan-kebaikan kita istiqomahkan, insya Allah ketika kita selalu sudah terbiasa untuk membuka hati kita, insya Allah dengan hal-hal yang seperti itu, ketika ada masa-masa yang seperti ini, memang semuanya itu terkena dampaknya. Tapi ada yang lebih parah daripada kita, yaitu mereka-mereka yang hari ini dia dirumahkan, yang hari ini mereka masih berpikir, anak saya, istri saya bagaimana nanti makannya. Nah, maka dari itu jangan lupa selalu berbagi. Karena pemerintah sudah menyiapkan program namanya Jogo Tonggo untuk selalu berbagi dengan saudara kita. Paling tidak tetangga kanan kiri kita ini sudah bisa terselamatkan dengan amal soleh kita. Hadirin sahabatku sekalian, jangan lupa di bulan Ramadan ini kita sudah sebentar lagi akan meninggalkan bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ini biasanya para ulama, para salafus soleh, para kiai biasanya lebih menggencarkan amal solehnya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana 10 terakhir ini di negara-negara muslim seperti Yaman, Arab Saudi, dan dimanapun di negara Islam biasanya lebih mengencangkan daripada untuk kegiatan amal solehnya. Lah kita di mana di bulan 10 hari terakhir ini jangan kalah. Kita tetap walaupun kita hanya di rumah saja, bukan berarti itu suatu alasan untuk kita tidak beribadah atau beramal soleh. Akan tetapi malah ketika kita di rumah saja, akan tetapi bagusnya amal soleh ini pasti lebih banyak karena kita kegiatannya hanya di rumah saja. Maka dari itu di bulan 10 hari terakhir ini kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Contoh halnya ketika kita di bulan Ramadan ini malamnya kita disunahkan untuk beribadah sholat taraweh, di mana sholat taraweh sendiri mempunyai kemuliaan-kemuliaan yang di setiap malamnya. Kemuliaan itu yang Allah berikan kepada kita, yang insya Allah kemuliaan itu di malam yang mulia ini salah satunya adalah di malam ke-21 atau malam 22, yaitu barang siapa yang mengerjakan sholat taraweh di setiap malamnya, terutama di malam 22, Allah akan bangunkan dirinya insya Allah dengan wajah yang penuh cahaya ketika di yaumul qiyamah nanti. Bukan berarti sobat-sobatku terus kita iya kata Pak Ustadz itu di malam 22 terus sholat tarawihnya hanya malam 22. Bukan, tapi sholat tarawihnya dari tanggal 1 sampai selesai. Bukan berarti tetap melakukan sesuai dengan anjuran pemerintah. Akan tetapi tidak menyurutkan ibadah kita, karena pemerintah itu tidak melarang kita untuk tidak sholat, tapi melarang kita untuk berkumpul-kumpul secara banyak. Berarti kita masih dibolehkan untuk kita sholat tarawih. Maka dari itu jangan lupa selalu setiap malam, karena ini malam-malam terakhir, ayo kita selalu semangat untuk selalu melaksanakan ibadah. Terus ketika sholat tarawih ini sampai di hari yang untuk ketika nanti dia maka dia adalah calon-calon ahli surga. Maka dari itu
sobat-sobatku, terutama teman-temanku kaum yang laki-laki, jangan lupa untuk selalu mendirikan sholat tarawih. Walaupun di rumah itu kita sholatnya monggo silakan, mau 8 rakaat silakan, mau 20 rakaat ya silakan. Yang penting kita di malam tarawih ini selalu menghidupkan di malam-malamnya. Jangan sampai kita lewatkan setiap malamnya ini hanya dengan santai-santai saja. Akan jadi orang yang merugi. Kenapa? Karena di malam-malam terakhir ini, dibandingkan di malam-malam ganjil ini, di mana yang malam yang mulia ini, bahwa malam ganjil ini Allah itu menurunkan malam yang mulia yang namanya adalah malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar ini dikisahkan dengan riwayat-riwayat yang luar biasa. Salah satunya yaitu ketika dulu ada sahabat, ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Ada sahabat pertama, ya Rasulullah, umurnya panjang-panjang, orangnya kuat-kuat, umurnya rata-rata di atas 100 tahun. Sedangkan kita ya Rasulullah, kita itu paling maksimal umur 60-70 tahun kita sudah meninggal. Maka perbandingannya selisihnya sangat jauh. Maka Rasul mengatakan, ya sahabat, ketahuilah bahwa umatku mendapatkan kekhususan, yaitu di mana di bulan Ramadan. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan sama dengan ibadah selama 1000 bulan. Dikisahkan malam Lailatul Qadar ini datang dari kisah seorang nabi yang namanya Sam'un. Nabi Sam'un. Nabi Sam'un ini adalah seorang nabi yang luar biasa solehnya, luar biasa berbaktinya, yang dimana dia dikuasai oleh Allah, diberikan mukjizat oleh Allah, yaitu dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, di mana kekuatan itu dia kalau karena saking kuatnya dia diberikan karena oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah akhirnya musuh-musuhnya mereka pada bertanya, ini bagaimana ini caranya kita mengalahkan Nabi Sam'un. Jadi ini ceritanya ketika Rasul bercerita oleh sahabat bahwa dulu terjadinya Lailatul Qadar itu ketika zaman dulu ada Nabi Sam'un itu. Terus ketika si Nabi yang terkuat tadi, Nabi Sam'un tadi, musuh-musuhnya berkelak, ini caranya bagaimana ini mengalahkan mereka. Dimana ketika kekuatan kita tidak mungkin bisa mengalahkan. Kalau kita terus berperang, pasukan kita akan habis dan akan kalah. Maka para pejabat-pejabat ini menyarankan pada raja istrinya. Nabi Sam'un punya seorang istri. Bagaimana kalau kita hadiahi istrinya untuk bisa mencari kelemahan dari Nabi Sam'un. Akhirnya si istri didatangi oleh para selir-selirnya raja, memberikan hadiah yang banyak sekali, yang sekiranya itu seorang wanita itu tergoda akan hadiah tersebut. Akhirnya betul istrinya tergoda. Setelah tergoda karena tergoda dari hasil hadiah tadi, terus akhirnya si selir tadi berkata, ketika kamu bisa menyebutkan kelemahan atau kelemahan dari seorang Nabi Sam'un, maka akan aku beri hadiah. Baik, nanti akan saya berikan kelemahannya. Setelah itu Nabi Sam'un pulang. Setelah pulang ke rumah, si istri tadi bertanya, ya suamiku, engkau adalah manusia yang terkuat, engkau manusia yang paling hebat. Maka dari itu saya minta tolong, mau izin bertanya, kekuatanmu ini datangnya dari mana dan kelemahannya apa? Akhirnya si Nabi Sam'un berkata, kekuatanku ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelemahanku ini ketika rambutku ini dipotong. Ketika rambutnya dipotong, maka hilanglah seluruh kekuatannya. Akhirnya setelah tahu kelemahannya, di suatu malam si istrinya tadi merantai si suaminya Nabi Sam'un, terus setelah dirantai dipotonglah rambutnya.
Setelah itu di pagi hari Nabi Sa'mun bangun dalam keadaan sudah diikat rantai. Terus dia tidak bisa membebaskan karena kekuatannya sudah hilang. Setelah itu si Nabi Sa'mun diarak keliling keliling kerajaan untuk dipersembahkan pada dewa-dewa untuk dibunuh karena suatu penangkapan yang luar biasa bisa menangkap seorang musuh yang telah membunuh ribuan musuhnya. Maka dari itu sebelum Nabi Sa'mun dibunuh, Nabi Sa'mun berdoa, ya Allah, ketika Engkau memberikan pertolongan kepadaku ya Allah untuk membunuh mereka semua, maka izinkan saya untuk beribadah selama 1000 bulan. Maka ketika Allah izinkan untuk membunuh semuanya, dan akhirnya Nabi Sa'mun melaksanakan ibadah yang namanya dinamakan yaitu Lailatul Qadar. Maka dari itu sahabat sekalian, di mana di surat Al-Qadar diterangkan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalna fil lailatul qadar. Sesungguhnya ada malam yang sangat mulia, di mana malam Lailatul Qadar ini penuh dengan sejarah. Malam Lailatul Qadar ini penuh dengan cerita. Malam Lailatul Qadar ini penuh dengan keindahan, dan hanya orang-orang yang khusus yang Allah berikan untuk bisa melihat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ada orang ulama, ada orang kiai yang futuhnya terbuka oleh Allah, dibuka oleh Allah, yang bisa melihat kapan datangnya malam Lailatul Qadar, dan itu tidak semua orang bisa melihat. Kenapa? Itu masih dirahasiakan. Hanya orang-orang soleh yang beramal soleh yang insya Allah Allah akan bukakan. Maka dari itu kita selalu berusaha bagaimana caranya kita menjadi orang yang soleh, kita bagaimana caranya kita bisa mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar tersebut. Di mana 10 hari terakhir ini adalah di mana masa kita berlomba-lomba, kita bersaing untuk bisa kita mendapatkan rahmatnya Allah. Syukur-syukur alhamdulillah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah. Dan juga ketika di mana malam Lailatul Qadar itu di surat Al-Qadar terangkan inna anzalna fil lailatul qadar, sesungguhnya di malam yang mulia ini aku turunkan sesuatu yang mulia, yaitu adalah Al-Qur'an. Jadi turunnya Al-Qur'an Masya Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang peristiwa yang seperti ini adalah peristiwa yang luar biasa. Jadi di bulan Ramadan ini, di bulan yang kenapa mulia? Karena banyak peristiwa yang mulia. Ada malam Lailatul Qadar, ada nuzulul Quran, ada bulan Ramadan. Itu di mana bulan-bulan di Ramadan ini semua amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di malam ini, di malam Lailatul Qadar juga bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an Karim itu diturunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur, dimulai dari malam Lailatul Qadar. Jadi maka para alim ulama menjelaskan bahwa di bulan Ramadan ini amalan yang terbaik adalah kita membaca Al-Qur'an. Ketika kita baca Al-Qur'an Karim, insya Allah setiap kita bacaan kita pasti dilapatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pernah menyerah. Seandainya saya belum bisa baca Al-Quran, baca jilid atau apa, tidak masalah. Kita belajar atau mencari guru melatih untuk mengajarkan kita belajar membaca Al-Quran. Terus ketika di surat tadi Al-Qadar tadi, di mana malam yang mulia tadi, malam yang penuh hikmah, malam bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar, Allah turunkan yang namanya Al-Qur'an. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Terus akhirnya Allah bertanya sama Rasulullah, kamu tahu enggak malam yang mulia, malam yang penuh dengan kemuliaan itu? Jadi ketika Nabi bertanya, kamu tahu enggak ini malam yang mulia? Wa ma adraka. Ketika malam ini, apa malam yang mulia itu? Nah, jawab Lailatul Qadri. Malam mulia adalah malam yang paling indah, malam yang paling mulia daripada malam yang namanya 1000 bulan. Di mana malam 1000 bulan itu bisa kita dapatkan juga dengan orang-orang yang mulia. Maka dari itu kita bersama-sama, ayo
di 10 hari ini terakhir ini jangan lupa kita selalu meningkatkan amal soleh kita, selalu meningkatkan ibadah kita supaya di bulan Ramadan ini target kita tercapai. Kita harus punya target, paling tidak yang tahun kemarin itu kita baca Qur'annya mungkin hatamnya 1 kali, yang di bulan ini bisa hatam 2 kali, atau di bulan Ramadan tahun kemarin kita baca bisa 10 juz, tahun ini harus lebih meningkat lagi 20 juz, atau bagaimana, tergantung dari proses kita bagaimana caranya kita bisa mendapatkan amal soleh itu. Kalau kita tidak punya target, kita akan santai-santai saja. Tapi kalau kita punya semangat atau target, insya Allah target itu, kemuliaan itu akan ada di dalam diri kita. Semangat. Terus bertanya, wa ma adraka lailatul qadar? Apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Lailatul qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Jadi kita ibadahnya 1 hari, tapi kemuliaannya sama dengan kita ibadah selama 1000 bulan. Maka ketika sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kita bisa menyaingi mereka? Rasulullah mengatakan bahwa umatku yaitu mendapatkan kemuliaan, yaitu adalah kemuliaan di mana kita mendapatkan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Ketika diumumkan seperti itu, para sahabat terus bersaing. Setiap malam selalu tahajud, setiap malam selalu beribadah. Jangan sampai ketinggalan di malam-malam mulia ini. Untuk apa? Ketinggalan untuk mendapatkan namanya Lailatul Qadar. Terus Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu wa pertama membawa kemuliaan. Jadi tanazal malaikatu waruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malaikat turun, malaikat dan malaikat Jibril izin untuk mengatur segala urusan. Jadi ketika malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril turun ke dunia, terus mengatakan, ayo kita cari orang-orang yang dimana pada malam hari ini dia seorang yang mendirikan mengindahkan pada malam Ramadan ini, untuk kita sampaikan salam bahwa dia ini adalah orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi ketika turun ribuan malaikat itu, langit terbuka, seluruh malaikat turun ke dunia untuk memberikan salam kepada para orang-orang soleh yang mendapatkan Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi perjalanan malaikat itu dari malam sampai pagi, di mana tugasnya mencari seseorang yang dimana mencari orang-orang tersebut, yaitu mencari orang-orang yang pada malam hari itu mendapatkan kemuliaan, terus dicari dipimpin oleh malaikat Jibril hatta matla'il fajr, sampai terbitlah matahari. Maka ketika malam Lailatul Qadar itu banyak mengisahkan para ulama, para kiai, ketika malam Lailatul Qadar itu banyak yang menghitung, banyak yang itu adalah salah satu pertanda kita untuk selalu, di mana banyak yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, ada yang mengatakan di 10 hari terakhir. Maka supaya kita mendapatkannya tidak usah ganjil, tidak usah 10 hari terakhir, tapi setiap hari kita indahkan, kita muliakan di setiap malam-malamnya bulan Ramadan sampai di akhir bulan Ramadan. Insya Allah kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan tersebut. Sobat-sobat sekalian, di mana Ramadan kali ini setidaknya kita di mana selain kita beribadah beribadah hablum minallahnya, yaitu kita selalu mengamalkan amal soleh kita, di mana 10 hari terakhir ini tentunya kalau di negara Indonesia ini biasanya kalau 10 hari terakhir ini akan terjadi sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Yaitu ketika 10 hari terakhir ini biasanya para teman-teman kita, saudara-saudara kita akan berlomba-lomba untuk menuju tempat yang namanya pusat perbelanjaan, menuju tempat yang namanya mall atau di mana untuk menghabiskan anggarannya, di mana untuk menghabiskan uangnya untuk berbelanja. Tapi kali ini berbeda. Kenapa? Karena sekarang pasar, mall sudah ditutup. Maka baiknya, alangkah baiknya
anggaran tersebut kita bagikan dengan saudara-saudara kita yang sekarang masih terkena dampak dari COVID-19 ini. Maka teman-teman sekalian jangan lupa selalu untuk kita selalu melihat tetangga kanan kiri kita. Atau seandainya di tempat panjenengan itu tetangganya kok memang tidak ada, bisa bisa bergabung dengan donasi dengan kita Muslim Brotherhood dengan program keberpangan yang insya Allah kita akan bagikan setiap Jumat kepada saudara-saudara kita yang betul-betul terkena dampaknya COVID-19. Dan juga jangan lupa saksikan video-videonya kajian-kajian setiap sore di YouTube Muslim Brotherhood Semarang. Insya Allah di situ kajian-kajian tersebut banyak sekali para teman-teman ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang nikmatnya bulan Ramadan, selalu bersama kita untuk mengkaji tentang ilmu-ilmu agama. Dan juga saudara-saudaraku sekalian, seandainya tidak bisa ke sini mau mendonasikan, bisa langsung transfer saja di rekening yang ada di bawah ini, rekening yang ada di layar kaca Anda ini. Insya Allah semua donasi akan kita serahkan pada saudara kita yang membutuhkan. Teman-teman sekalian, kita berdoa ya Allah, semoga di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, kita selalu mendapatkan kenikmatan, kita selalu mendapatkan kemudahan, kita selalu mendapatkan rizki, selalu mendapatkan kesehatan yang insya Allah di 10 hari terakhir ini, nikmat yang luar biasa ini akan Allah berikan pada kita sampai di akhir Ramadan nanti. Dan insya Allah setelah Ramadan kita berdoa ya Allah, semoga wabah ini segera selesai, karena wabah ini yang memberikan Allah dan insya Allah yang menghilangkan, dengan doa-doa kita semua akan cepat selesai. Maka dari itu teman sekalian, mari kita selalu untuk berdoa bersama. Jangan lupa selipkan doa kita setiap kita selesai sholat, setiap selesai kita beramal soleh, kita untuk selalu berdoa semoga dengan doa-doa kita ini kita wabah ini segera selesai. Teman-temanku sekalian, mari sebelum kita tutup acara ini, kita tutup dengan doa. Insya Allah dengan doa kita bersama-sama berdoa di 10 hari yang mulia ini, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah ya Rabb, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah ya Rabb, pada hari ini ya Allah, pada hari ini 10 hari terakhir ini ya Allah, kami bermunajat kepadamu ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah, kami bersimbuh kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami. Ya Allah ya Rabb, di masa-masa ini, di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bentuk bahaya, jauhkanlah kami dari bentuk maksiat, jauhkanlah kami dari mahra bahaya yang datang untuk kami, untuk keluarga kami. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami, dosa guru. Saudara-saudara kita yang terkena dampaknya ya Allah, semoga saudara-saudara kita kemudahan ya Allah, memberikan rezeki yang lancar ya Allah, memberikan kesabaran ya Allah untuk bisa melewati masa-masa ini ya Allah, masa yang betul-betul ya Allah.
urusan saudara kami, urusan keluarga kami, urusan teman-teman kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau mengabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat yang dimana pada hari ini ya Allah belum Engkau kabulkan, Engkau segera cepat untuk mengabulkannya ya Allah. Allahumma taqabbal du'aina kata samiul alim. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-temanku sekalian, jangan lupa selalu simak kajian Kultum online Ramadan Kurma yang hari terakhir. Pada hari ini saya memohon maaf apabila ada kesalahan dari saya karena banyak tutur kata yang kurang baik atau kesalahan kami, dan juga bisa saksikan di delay YouTube di Muslim Brotherhood. Seluruh kajian-kajian kita ada di situ, bisa simak di situ, dan jangan lupa subscribe di YouTube kami, YouTube Muslim Brotherhood. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua, dan juga jangan lupa simak juga di aplikasi Ummah ya, untuk kita selalu bisa menyimak kajian-kajian di mana kajian-kajian tersebut pastinya menambah iman kita, karena untuk masa-masa kali ini kita ngajinya hanya bisa lewat media sosial seperti ini. Semoga media sosial ini pastinya adalah membantu sekali untuk kita, sangat-sangat membantu, di mana walaupun kita hanya di rumah saja, tetapi kita masih bisa mengikuti kajian, yang paling tidak bisa mengikuti kajian seperti kajian yang dilaksanakan oleh teman-teman Muslim Brotherhood Semarang. Insya Allah seluruh kebaikan kita, seluruh donasi panjenengan semua, seluruh amal soleh panjenengan semua, dan kita selalu berlomba-lomba untuk hal kebaikan. Semoga hal kebaikan ini selalu kita tanamkan dalam diri kita, yang insya Allah pastinya di kebaikan-kebaikan di hari ini dan hari besok sampai di akhir Ramadan ini akan menjadikan amal soleh untuk kita semua. Teman-temanku sekalian, sampai di sini semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu untuk kita semua, dan juga insya Allah kita selalu bersama-sama bergotong royong untuk melawan wabah ini, karena kita semua adalah saudara. Insya Allah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.